Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dari Kota Istimewa Yogyakarta. Jumpa lagi bersama saya Ham Almay, dan pada hari ini tanggal 21 Agustus 2024 saya akan melakukan perjalanan dari Jogja menuju Solo. Jarak dekat saja, tapi dengan menggunakan kereta api yang bisa dibilang sarana cukup baru, yaitu kereta api Wodaya Ekonomi New Generation. Jadi sebagai intro dulu nih, dari beberapa bulan yang lalu KAI itu meluncurkan produk kereta ekonomi New Generation dengan jumlah tempat duduk yang lebih sedikit, yaitu hanya 72. Lalu tempat duduknya ini bisa disearahkan dengan majunya kereta dan bisa direbahkan juga. Jadi bisa dibilang mulai tahun ini bertahap tidak ada atau mulai dikurangi kereta ekonomi yang jalannya mundur ataupun ekonomi yang tidak tegak gitu dengan adanya New Generation ini. Kereta New Generation ini baru ada di kereta api Wodaya ini. Wodaya ini hanya satu, berarti dari Bandung pagi ke Solo, dari Solo juga malam ke arah Bandung. Jadi untuk Wodaya yang dari Solo pagi dan dari Bandung malam itu masih premium biasa, premium stainless steel yang 2018. Selain itu juga ada di kereta api Majapahit, itu sudah dua-duanya dari Pasar Senen dan menuju Malang dan sebaliknya gitu. Sebelumnya, untuk mendukung saya jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini agar saya bisa berkarya dengan lebih baik lagi. Ini perjalanan hari ini saya sebenarnya dari Jogja mau ke Solo terus mau ke Semarang, tapi untuk saat ini dari Jogja ke Solo dulu saya menggunakan Wodaya ini dengan tarif khusus, yaitu sebesar Rp45.000 untuk kelas ekonomi New Generation, dan eksekutifnya juga eksekutif New Generation seharga Rp55.000. Tapi karena saya sudah pernah naik yang New Generation eksekutif sebelumnya, kali ini saya mau coba yang kelas ekonomi aja. Ya berhubung deket sih, hanya 50 menit. Jadwalnya jam 2 tepat dari sini, tapi sekarang masih jam setengah 2, jadi masih ada cukup nyantai. Ini jadwalnya dari Jogja jam 2 dan sampai Solo jam 2.50. Setelahnya saya akan lanjut ke Semarang naik kereta api Banyu Biru kelas ekonomi jam 17.15. Jadi masih ada cukup waktu. Tapi ya mungkin yang saya bikin trip report hanya yang ini saja, yang ekonomi New Generation ini saja, karena untuk lebih menarik yang ini. Itu kedatangan kereta api Argo Wilis dari Bandung tujuan Surabaya Gubeng kelas eksekutif dan panoramik. Eksekutifnya masih yang 2018 stainless steel. Dan ini di stasiun Yogyakarta situasinya cukup ramai dengan pengantaran maupun penjemputan penumpang. Ini di sebelah selatan, bangunan selatan stasiun Yogyakarta. Dan ini ada monumen lokomotif D301 6H27. Terus ini tadi saya sudah mencetak tiket di situ dan nanti akan masuk dengan boarding pass face recognition. Jadi untuk boarding face recognition ini cukup mendaftar sekali untuk di seluruh wilayah KAI, dan setelah itu mendaftarkan dengan tiket dan dengan KTP sekali. Setelah itu kalau mau masuk tinggal lewat yang sebelah kanan itu, pintu outway sebelah kanan, tinggal stok muka terus masuk. Jadi mungkin kita masuk aja sekarang. Kita coba. Sudah masuk. Keretanya belum ada, harusnya di jalur 3 nantinya. Ini ada kereta api Bandara YIA tujuan Jogja International Airport Kulon Progo, Bandara Kulon Progo. Ini siapan kedatangan kereta api Argo Wilis dari Bandung tujuan Surabaya. Nah, banyak nih penumpang ini, rata-rata pada bule turis yang mau ke Surabaya mungkin. Mungkin segini dulu intronya, kita lanjut lagi kalau udah masuk kereta api Wodaya dari Bandung tujuan Solo Balapan. Oke teman-teman, ini sudah masuk di jalur 3 kereta api Wodaya kelas ekonomi dan eksekutif New Generation. Ini sektornya seperti ini dengan warna dominan biru dan warna stainless biasa. Nanti kita menunggu waktu penumpangnya, lalu kita masuk ke dalam keretanya. Oke teman-teman,
saat ini jam 2 tepat kereta api Kodeo sudah berangkat menuju Solo Balapan, dan ini adalah interior kereta kelas ekonomi New Generation 2024 dengan nomor kereta A30420. Interiornya untuk panel-panel dan sekali standar ya, kayak kereta eksekutif New Generation yang udah pernah saya bahas sebelumnya. Dan kalau dari PT dari tempat duduknya saja, bentuknya seperti ini nih, kalau teman-teman lihat ada bentuk yang cukup besar dan ekonomis, kayak kelas mungkin kayak kelas eksekutif cuman diperkecil dikit lah. Kalau ada pegangan tangan ini persis kelas eksekutif, ini agak beda tapi ya mirip lah. Dan di ini ada colokan listrik. Baru ini ada untuk merebahkan sandaran kursi, bisa direbahkan ke belakang gitu. Seperti ini udah maksimal segini, dan kalau dia naikin tegak banget. Kalau dinaikin, kalau diturunin nah segini maksimal. Kemudian banyak yang nanya itu untuk ruang kakinya, ini kalau penasaran nih segini, masih cukup nyaman lah. Untuk tinggiku 178 dan bisa sonjo kakinya masuk ke bawah, dan masih bisa hampir lurus lah, bisa lurus, bisa kalau dibelokin dikit bisa lurus kakinya. Nyaman lah untuk ekonomi masa kini, udah nyaman banget. Dan ini empuk banget, goncangannya juga minim, suaranya minim, dan aslinya dingin banget, lumayan lah untuk ini. Kita melintasi stasiun Lempuyangan. Dan ada yang parkir jam segini. Kereta Jakarta udah pada berangkat semua, yang dari Lempuyangan, yang dari Jakarta belum datang. Lokomotif langsir 2010402 yang dulunya livery merah, sekarang jadi sudah putih seperti defaultnya lokomotif di Jawa. Di belakang ini antara flyover dan jalur ke Balai Yogyakarta, Balai lokomotif di Jawa salah satunya, kayak saya tengok. Seperti ini goncangan kereta sudah berjalan di lebih dari 100 km per jam. Bisa bilang anteng banget ini ya, agak goyang-goyang tapi yang pasti tidak berisik dan tetap anteng. Ini stasiun Maguwo, stasiun terdekat ke Bandara Lama Adi Sucipto Yogyakarta, dan saat ini hanya melayani KRL tujuan Jogja dan tujuan Solo sampai Palu. Nah ini teman-teman, perbandingan antara posisi tempat duduk yang tegak itu yang sebelah kiri, dan yang full direbahkan itu yang sebelah kanan. Ini bisa kelihatan ya kira-kira sejauh apa bedanya. Dan menurutku kalau yang tegak itu kurang nyaman, bahkan kalaupun tidak tidur juga kurang nyaman menurutku. Jadi mending direbahkan sekalian, dan di belakang tidak mengganggu di itu. Kakinya masih bisa cukup luas dan tidak bisa keluar masuk dengan mudah tentunya. Di atas ada wifi, cuman tidak ada internet, tidak connect, cuman tidak ada akses internet. Jadi ya bisa dibilang tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Ada penerangan standar sih untuk K1 baru. Ini K1 dan K3 angkatan terbaru ini standar kayak gini penerangannya. Terus di ujung tuh, kalau teman-teman perhatiin tuh penunjuk kecepatan tidak berfungsi, sementara stuck di angka 51. Tapi untuk suhu, untuk posisi kereta, kedatangan itu masih benar semua. Oke teman-teman, ini adalah toilet dari kereta baik kelas ekonomi maupun eksekutif New Generation. Seperti ini toiletnya di kereta Wijaya ini. Ini toiletnya di wilayah ini, sebelah sini untuk laki-laki di ruangan ini, dan di sebelah untuk perempuan. Ini sini ada tombol vas kecil atau vas besar, lalu ini ada toiletnya biasa, ada tisu, ada tempat sampah, ini tempat sampah, lalu ini apa ya? Ini buat apa tidak tahu. Terus ini ada wastafel dan ada buat
cuci kaki atau untuk wudhu. Ada krannya di sini ke bawah, kalau ini buat kran di atas gitu. Ini kita jam 2:18 sudah sampai di stasiun Klaten. Stasiun Klaten. Ini interior kereta makan, tapi karena udah tutup jadi kita lihat sebelah aja ya. Cukup banyak kursinya dan cukup luas juga. Dan di ini aku mau tunjukin, di sini ada tempat untuk sholat untuk musola khusus sendiri yang cukup luas dan representatif lah istilahnya. Ada sejadah, ada alat sholat, cermin, dan menghadap ke barat sesuai jalannya kereta. Intinya kita balik lagi ke tempat duduk. Oke teman-teman, jadi setelah melihat berbagai aspek di kereta ekonomi stainless steel New Generation ini, aku mau nyampaikan beberapa pendapat ya. Tapi secara dasar menurutku ini udah nyaman banget dan udah upgrade banget, jelas banget upgrade-nya dari kelas ekonomi sebelumnya gitu. Dan dengan harga yang masih cukup wajar juga untuk kelas ekonomi. Untuk full trip dari Bandung Solo ini mungkin di 300 ribuan lah untuk kelas ekonomi, dan untuk eksekutifnya bisa 400 lebih, 450-an mungkin ya, aku nggak tahu. Tapi kalau bisa dicek sendiri di aplikasi atau website langganan kalian gitu. Overall ini kereta nyaman, bahkan untuk perjalanan jarak jauh kayak Jakarta Mangun aku masih ngerasa kayak ini nyaman sih kalau naik kereta kayak gini 16 jam atau berapa jam pun gitu. Tapi mungkin bukan untuk semua orang gitu. Contoh orang yang terbiasa dengan kakinya harus lurus panjang dan tingginya lumayan tinggi, itu menurutku kurang nyaman. Atau yang ingin lebih sepi, lebih sedikit penumpang, agak kurang menurutku. Bentuk pada umumnya sih udah orang-orang apalagi golongan kelas ekonomi kan sasarannya kan ya menengah ke bawah gitu. Ini udah nyaman banget gitu menurutku. Ya, bagi yang kelewatan di sini ada, nah ini ada USB, charger USB, dan ada juga untuk ini audio jack untuk mendengarkan suara di kereta. Tutup lagi seperti ini ya. Kalau misalkan bangku sebelah kosong, kakinya mungkin bisa dimiringkan begini jadi lebih nyaman, terus kepalanya nyender ke tembok atau ke kaca gitu. Untuk kacanya sendiri ada yang full, ada yang separuh. Kayak tahu kalau yang full itu di baris nomor 4 terus 8, yang aku di 8, 12 dan 16 itu full sebenarnya, ujung ke ujung dapat, baik itu arah sana maupun arah sebaliknya. Terus set lain itu ya dapat, cuman ya mungkin hanya separuh atau ketutupan pilar gitu lah. Intinya kalau mau full jendela pilih nomor 4, 8, 12, 16 antara itu. Ini udah di daerah mana, Gawok kayaknya, udah mau nyampe Solo. Dan di luar udaranya panas banget, tapi di dalam ya lumayan sih. Untuk AC-nya nggak kayak dulu aku awal-awal naik aku di Bangga yang New Generation itu AC-nya menurutku kurang, entah cuman dinyalakan satu atau gimana, kurang dingin. Tapi kalau sekarang sudah ditingkatkan, sudah lebih baik lagi gitu. Oke, mungkin gitu aja sih untuk kesan naik kereta ekonomi masa kini lah istilahnya, ekonomi 2024 terbaru. Mungkin segitu aja reportnya, tapi nanti yang siapkan aku lanjutin nyampe turun di stasiun Solo Balapan. Dan aku akhiri di sini tuh untuk narasinya. Makasih udah nonton sampai selesai. Mohon maaf apabila ada kesalahan, mohon koreksinya. Sampai jumpa lagi di perjalanan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kasih banget nih, benar-benar jam 14.43 sudah sampai di stasiun Solo Balapan. Berarti 43 menit dari Jogja dan awal 7 menit dari jadwalnya. Harusnya 14.50, tapi ini 43 sudah sampai.
Kan gitu yang bisa aku sampaikan. Terima kasih dan sampai jumpa di perjalanan saya berikutnya.